Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita ada sampai detik ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita awali sapaan kasih dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih di Denpasar, dengan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami berjumpa untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bersama-sama memuji Allah. Sebab Allah layak untuk dipuji dan disembah. Dan membawa pokok-pokok doa. Di hari kedua minggu ini, Selasa 9 September 2025. Kami mau Tuhan, kami hidup di jalan-Mu. Seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap membaca kitab suci dan merenungkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Yang pertama dari 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Para rasul memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, saya memberi judul dipilih untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau seseorang dipilih untuk menjadi A, saya yakin karena dia punya kemampuan untuk itu. Artinya tidak mungkin kalau dia tidak punya kemampuan di bidang itu, dia dipercayakan menjadi ketua. Kadang kita kerjain seseorang. Orangnya kurang mampu di bidang itu, tetapi kita secara aklamasi, ya dia yang jadi ketua, dia yang jadi ketua. Padahal maaf, SDM-nya tidak di situ, talentanya tidak di situ, bakatnya tidak di situ. Yang ideal adalah memang dia punya kemampuan di bidang itu, sehingga ya tepat, layak dia menjadi ketua, dia menjadi pemimpin, dia menjadi kepala rombongan misalnya. Karena dia tahu bidang itu. Itu ideal, itu baik, ya itu benar adanya. Bagaimana dengan pemilihan Tuhan terhadap umat-Nya? Apakah Tuhan memperhitungkan orang-orang yang dia pilih menjadi umat-Nya itu, apakah mereka bagus, apakah mereka baik, ataukah Tuhan punya pemikiran yang lain? Saudara-saudara, sebelum kita jauh masuk kepada pertanyaan ini, menurut saya, dan ini memang kesaksian dari Alkitab, Allah mengasihi semua yang diciptakan. Mungkin itu dulu sebelum kita masuk kepada pertanyaan tadi. Allah mengasihi semua yang diciptakan. Semua orang di dunia ini dikasihi oleh Allah. Suku apapun dia, agama apapun dia tinggal di Asia, dia tinggal di Eropa, dia tinggal di Amerika, dimanapun Allah mengasihi. Karena Allah menciptakan semua orang. Bagaimana dengan pertanyaan tadi? Mengenai Allah memilih. Kita sebut saja bangsa Israel sebagai umat pilihan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipilih. Saudara-saudara, bukan berarti bahwa Allah tidak memilih mereka yang lain. No. Allah memilih kita supaya kita menjadi contoh.
agar mereka yang lain juga dipilih oleh Allah. Saudara, Allah mengawali memilih bangsa Israel dengan tokoh yang bernama Abraham. Keturunan Abraham dan seterusnya yang disebut dengan Israel itu dipilih untuk apa? Supaya mereka diberkati dan mereka memberkati bangsa lain. Jadi saudara, jangan kita artikan pemilihan Allah ini sebagai sesuatu yang eksklusif. Seakan-akan Allah hanya mengasihi si A saja, agama A saja. No, tidak. Allah mengasihi semua yang diciptakan. Semua umat dikasihi. Jika Bapak Ibu merasakan kasih Allah, Bapak Ibu bagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi saudara-saudara, pemilihan Allah atas kita bukan karena kita hebat. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tidak. Tetapi Allah mau memilih kita terlebih dahulu. Allah memberkati kita, kemudian Allah memakai kita untuk memberkati orang lain. Kita mulai dari keluarga. Allah memberkati kepala keluarga memberkati keluarganya. Memberkati istri, memberkati anak-anak. Begitu. Anak-anak, Allah memberkati anak-anak di sekolah, memberkati teman-temannya. Begitu maksud dari pemilihan Allah terhadap kita. Seperti judul kita, dipilih untuk memuliakan. Dipilih untuk bersaksi. Dipilih untuk menjadi berkat. Penting bagi kita saat ini adalah apakah betul kita ini umat pilihan. Jangan-jangan KTP saja yang Kristen. Perkataan perbuatannya jauh dari itu. Sebab ingat, perkataan Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Apa arti pengikut Yesus? Apa yang Yesus bilang itu yang dilakukan. Jadi perenungan kita hari ini, di hari kedua di minggu ini adalah, apakah saudara sebagai umat pilihan Allah betul-betul sudah menunjukkan bahwa saudara adalah umat pilihan? Apakah saudara sudah menjadi berkat, menjadi contoh, teladan bagi orang lain? Mari saudara kita nyanyikan syukur kita kepada Allah. Karena kasih-Nya memilih kita untuk memberkati dan kemudian kita berbagi. Amin. Kita kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajimu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajimu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu atas kami. Terima kasih kalau kami dipilih menjadi umat-Mu. Padahal kami ini tidak layak. Tuhanlah yang melayakkan kami. Maka itu Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati teman-teman yang sakit,
pekerjaan, usaha, pendidikan. Tuhan memberkati perjalanan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan kami mohon berkat dari Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berjumpa di hari yang ketiga esok. Shalom.